Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Purnamasari dengan NIM 2020 SEK44 dari Korsikesya kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, perbedaan operasional perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Bank konvensional yang pertama yaitu bebas nilai. Bebas nilai adalah bank konvensional itu melakukan pembiayaan pada investasi baik halal maupun haram. Selama sistem keuangannya untuk perusahaannya itu bagus, tetap akan dilakukan pencairan. Sedangkan bank syariah itu berinvestasi pada usaha yang halal. Jadi sesuai dengan ketetapan syariah bahwasannya bank syariah tidak boleh berinvestasi kepada kegiatan usahanya yang haram. Jadi harus berinvestasi kepada usaha yang halal. Kemudian yang kedua, perbedaan operasional bank konvensional yaitu menggunakan sistem bunga. Jadi sistem bunga dalam hal ini adalah mengenakan segala sesuatunya pada pokok langsung. Jadi keuntungan ditembakkan pada pokok, sehingga kalau kita pinjam katakanlah 100 juta, katakanlah bunganya 10%, maka kalau 200 juta ya 200 juta kali 10%, itu sudah otomatis. Tapi kalau bank syariah belum tentu pokoknya besar, pengembaliannya besar, tetapi kecil juga bisa besar. Karena apa? Kalau bank syariah itu dasarnya tidak bunga tapi ada bagi hasil, kemudian ada yang margin keuntungan dan fee. Kalau yang bagi hasil itu berkaitan langsung dengan jenis bisnis atau usaha itu, maka disebut bagi hasil. Contohnya adalah akad-akad seperti akad mudharabah, akad musyarakah terkait dengan pembiayaan bisnis atau pembiayaan usaha. Bedanya kalau mudharabah itu perbankan memberi modal dalam bentuk yaitu kas sebesar 100% dari apa? Yaitu dari dana yang dibutuhkan oleh pengusaha. Sedangkan kalau musyarakah, nama lainnya adalah syirkah atau perkumpulan atau percampuran. Maka pihak bank dan pengusaha sama-sama memberikan bagian modal untuk membiayai bisnis yang telah disepakati bersama. Sedangkan kalau margin keuntungan dengan fee itu seperti akad ijarah, akad baik atau akad jual beli, termasuk murabahah. Kemudian yang ketiga, untuk perbedaan operasional pada bank konvensional yaitu besaran bunga tetap. Artinya tetap itu yang mau usahanya untung besar, mau usahanya untungnya kecil atau bangkrut, ya nggak mau tahu. Yang jelas kamu setiap bulan harus setor sekian. Ini dalam hal pembiayaan proyek investasi. Sedangkan kalau dari bank syariah, besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Artinya apa? Artinya semakin untungnya semakin besar pengusaha yang telah dibiayai oleh bank syariah, otomatis pihak perbankan juga mendapatkan bagi hasil yang semakin besar. Sedangkan kalau sampai untungnya kecil juga semakin kecil. Bahkan kalau rugi ikut menanggung kerugian. Yang keempat, perbedaan operasional pada bank konvensional yaitu profit oriented atau biasa disebut dengan kebahagiaan dunia saja. Ini tidak boleh dalam perbankan konvensional karena itu sifatnya bunga dan tetap. Dan tidak ada yang namanya kemungkinan untuk rugi dalam hal ini karena sifatnya tetap. Maka itu masuk kategori profit oriented juga orientasinya hanya keuntungan yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kalau dalam bank syariah yaitu profit dan falah oriented atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya dalam bank syariah keduanya itu wajib diterapkan. Apa itu? Yaitu terkait dengan keuntungan adalah orientasi berdasarkan dan terlandaskan pada profit dan falah oriented. Harus keduanya tercukupi, baik kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, pada bank konvensional yaitu hubungan debitur dan kreditur, yang artinya dia yang memberi modal dan dia modali. Jadi ada yang debitur dan kreditur.
Sedangkan dalam bank syariah yaitu ada pola hubungan. Yang pertama adalah kemitraan atau musyarakah dan mudharabah. Yang namanya kemitraan itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sehingga dalam hal ini pihak perbankan pun tidak boleh semena-mena, tidak boleh merasa yang paling wah, sehingga saling menghargai dan saling menghormati, baik antara nasabah dan bank syariah. Yang kedua, penjual pembeli atau murabahah salam dan istihna. Pola ini bisa model murabahah, bisa dengan model salam. Yang ketiga, sewa menyewa atau ijarah. Modelnya yaitu pihak bank menanyakan dulu kepada nasabah, kira-kira keuntungan seperti apa. Yang keempat yaitu debitur kreditur dalam pengertian equity holder. Di sini tanpa imbal jasa, tapi perlu kita ketahui pola debitur kreditur di bank konvensional akan menambah bunga. Itu tadi, tapi kalau di bank syariah akan muncul debitur dan kreditur manakala menggunakan sistem hard. Jadi sifatnya pihak yang meminjam dengan mengembalikan pokoknya saja. Tidak boleh ada tambahan. Kemudian yang keenam, perbedaan bank konvensional yaitu tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Apabila nasabah sehat, keuangan bagus, maka nasabah berhak mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional. Sedangkan dalam bank syariah yaitu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Itu adalah dewan dalam hal ini memberikan pengawasan secara keseluruhan terkait dengan akad-akad, terkait dengan operasional yang ada di perbankan syariah. Nah, selanjutnya adalah perbedaan sistem bunga bank konvensional dengan prinsip bagi hasil bank syariah. Pada sistem bunga yang pertama adalah asumsi selalu untung. Sistem bunga kedua yaitu didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Kemudian sistem bunga yang ketiga yaitu nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkatkan atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Sistem bunga keempat adalah tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Selanjutnya sistem bunga kelima yaitu eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Nah, yang terakhir adalah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Kemudian pada sistem bagi hasil yang pertama yaitu ada kemungkinan untung atau rugi. Sistem bagi hasil yang kedua yaitu didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Kemudian sistem bagi hasil yang ketiga adalah margin keuntungan untuk bank atau yang disepakati bersama, yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama, sehingga berakhirnya masa akad porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah atau yang disepakati bersama berlaku tetap sama sesuai akad, sehingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan atau untuk pembiayaan konsumtif. Sistem bagi hasil keempat yaitu jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha atau untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Kemudian sistem bagi hasil yang kelima adalah tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Nah, kemudian sistem bagi hasil yang terakhir adalah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugiannya ditanggung bersama kedua pihak. Selanjutnya
yaitu prinsip keuangan atau perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Kata syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat. Secara garis besar adalah tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya. Aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Kemudian ada prinsip-prinsip syariah yang diperlukan dalam operasional perbankan syariah, yaitu yang pertama adalah keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Dan yang kedua adalah kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dan yang terakhir yaitu universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.